Insya Allah kita mulai nggih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Waalaikumsalam. wa ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bapak Ibu mohon maaf. Yang terhormat, yang kami takzimi Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Suyatno. Yang kami hormati Ibu narasumber kita, Ibu Riawani Elita Esos dari non jauh di seberang sana, dari Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Terima kasih Bu sudah berkenan membagikan ilmunya kepada kami. Yang kami muliakan, kami takzimi, kami hormati segenap panitia dan kru Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, terutama panitia kepenulisan online untuk masyarakat Kota Blitar seri pertama ini. Yang kami banggakan, yang kami hormati, segenap peserta atau partisipan di dalam room Zoom ini, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, jadi kami melihat dari daftar partisipan ini sudah 109 ya. Sebagian dari Kota Blitar, sebagian dari Blitar Raya, Kabupaten tetangga kami, Kabupaten Blitar, ada juga dari mungkin dari komunitas kepenulisan atau mungkin juga dari lingkar terdekat dari Ibu narasumber nggih. Selamat datang Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian dalam room Zoom kali ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan sekali lagi saya adalah moderator yang akan memandu acara ini dari awal hingga nanti, insya Allah sekitar jam insya Allah. Nanti saya akan memandu. Perkenalkan, saya adalah pustakawan ahli muda dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Nama saya Bu Anggun, nggih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan seperti yang sudah saya umumkan di ruangan tadi bahwa mohon untuk mengikuti acara Zoom ini sampai selesai. Kami sampai mendekati akhir akan kami umumkan link absensi untuk diisi Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah link absensi tersebut akan tersambung kepada sertifikat elektronik yang akan kami bagikan. Jadi kami tegaskan bahwa yang berhak mendapatkan sertifikat elektronik dari acara kemas ini adalah mereka yang mengisi link absensi yang kami bagikan di dalam room Zoom ini, ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maklumnya karena memang sertifikat elektronik kami masih sediakan sangat terbatas, jadi mohon untuk kesabarannya mengikuti sampai selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kata, karena Bapak Kepala Dinas dan Ibu narasumber sudah siap di room Zoom seberang, maka marilah untuk membuka acara ini kita dengarkan, kita khidmati bersama-sama sambutan dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Suyatno. Assalamualaikum Bapak, sampun tersambung Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Mbak, alhamdulillah. Nggih Pak. Kasumanggakan Bapak memberikan sambutan. Terima kasih Bu Anggi, pustakawan ahli muda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Yang saya hormati Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Yang saya hormati Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kota Blitar. Yang kami hormati Mbak Riawani Elita selaku narasumber penulisan online untuk masyarakat Kota Blitar, Kemas Blitar seri 1 pada pagi hari ini. Yang kami banggakan Bapak Ibu karyawan dan karyawati Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Yang kami muliakan para peserta penulisan online untuk masyarakat Kota Blitar, Kemas Blitar seri 1 dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat mengikuti Zoom meeting penulisan untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang telah beralih sebutan menjadi kepenulisan online untuk masyarakat Kota Blitar atau Kemas Blitar khususnya, dan umumnya untuk seluruh masyarakat di Indonesia pada pagi hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Pada seri pertama mengawali tahun 2024, Kemas Blitar hadir di tengah-tengah kita dengan tajuk menjaga stamina dan semangat berkarya. Semoga dapat menyemarakkan nyala literasi dan meredam sejenak hiruk-pikuk suasana menjelang pemilu serentak besok. Alhamdulillah pada saat ini kita sedang minggu tenang. Kita harapkan nanti pada pelaksanaan Zoom meeting ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam yang secara profesional dan sistematis memenuhi kebutuhan bidang pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. Karena literasi ini akan menjadi pres dan penyegaran bagi kita semua. Ketika kita biasakan, kita mendapatkan pengetahuan, sehingga menjadi rekreasi bagi para pemustaka dan masyarakat penggemar perpustakaan dalam upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan masyarakat untuk berliterasi untuk menuju kesejahteraan. Selaras dengan hal itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tiap tahun berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi warga masyarakat berupa bahan pustaka, cetak, elektronik, dan berbagai sosialisasi, workshop, dan talkshow, daring, serta tatap muka langsung dari berbagai sumber yang kualitas dan valid. Kali ini Kemas Kota Blitar menghadirkan Mbak Riawani Elita yang telah dikenal luas sebagai ASN di Kabupaten Blitar, Provinsi Kepulauan Riau. Saya beberapa waktu yang lalu di sana, ke Batam, ke Tanjung Pinang. Kebetulan saya senang jalan-jalan di daerah Sumatera karena banyak kerabat saya di sana, di Pekanbaru dan sebagainya. Jadi insya Allah kalau daerah-daerah saya tidak asing lagi. Juga karyawan baik fiksi maupun non-fiksi yang telah menyebar di seluruh Nusantara. Materi yang akan beliau sampaikan adalah beri langkah-langkah yang efektif, efisien, praktis, dan tepat sasaran dalam menjaga stamina dan semangat berkarya. Ini adalah materi yang luar biasa, sangat baik, karena
kadang kita ini ide itu tiba-tiba hilang, gitu kan. Kadang karena ada sesuatu masalah, akhirnya kita itu jadi kurang bersemangat. Nah, makanya pada pagi hari ini Mbak Elita akan memberikan tip-tipnya kepada kita semua, sehingga kita akan tetap semangat berkarya untuk menghasilkan karya-karya yang bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Kami berharap Mbak Ria memberikan ilmunya kepada kita semua, mengingat keberlanjutan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan dan penulisan bagi para pelajar serta pemustaka Kota Blitar dan masyarakat luas agar aktif berkarya baik pada media cetak maupun platform digital, yang akhirnya kegiatan ini bisa menumbuhkan dan meningkatkan keterampilan kita dan yang akhirnya arahnya bisa kita menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi kreatif. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan selamat menikmati Kemas Blitar seri 1. Semoga panjenengan semua menjadi pribadi yang terampil, sukses, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hingga dengan ini, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Kemas Blitar berkarya secara resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan pagi hari ini. Amin. Ya Pak, terima kasih atas sambutannya Bapak. Mohon doanya semoga lancar sampai selesai nggih Pak. Amin, amin, amin. Nggih Bapak, kami akan sangat berbahagia bila memang misalnya ini diikuti atau mungkin Bapak membersamai kami. Pripun Pak, kalau masih ada acara tidak apa-apa meninggalkan room Zoom untuk sementara ngaten Pak. Loh, Pak, itu belum di-unmute Pak. Insya Allah habis ini Nggih. kami akan ada acara ini pemantapan tugas dari Bapak Wali Kota, sehingga Nggih. kami mohon maaf mungkin setelah ini saya live dulu, tetapi insya Allah nanti akan bergabung kembali apabila kegiatan ini masih belum selesai dan kegiatan bersama Bapak Wali Kota sudah selesai. Mungkin itu Siap, saja. nggih, Pak. Terima Selamat kasih, semoga belajar. sukses Pak. Nggih. Nggih. Terima kasih. Nggih. Nggih, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Masya Allah, nggih. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi bahwa semoga ya, jadi selain menambah ke pengetahuan kita semua, wawasan kita semua di dalam hiruk pikuk mungkin masa tenang ini juga tetap ada hiruk pikuknya begitu nggih. Ada mungkin yang menjadi panitia di KPPS atau mungkin ya menjadi partisipan saja begitu nggih Bapak Ibu. Di tengah itu semua, masa tenang itu semua juga ini juga bisa menambah penyejuk hati Bapak Ibu sekalian, supaya kalau orang Jawa bilang nyelimur gitu nggih Bapak Ibu, untuk sejenak kita melupakan sejenak suasana perpolitikan di negeri ini sambil menyambut pemilu gitu nggih. Kita menunaikan besok tugas sebagai atau pengabdian sebagai warga negara yang baik dengan mengikuti pemilu ya. Kalau kami sebagai ASN sesuai dengan amanah dari Bapak Wakil Wali Kota kemarin bahwa ya kita memang punya pilihan, kita memang punya kecenderungan, tetapi tidak untuk dipublikasikan dan jangan sampai golput. Maka kami juga menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk besok ya ikut serta meramaikan atau menyemarakkan pesta demokrasi. Orang masuk poin 11 loh malah.
Nggih, Bapak Ibu sekalian, kami juga sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan Ibu Riawani Elita, kami mengingatkan yang pertama kita jaga kenyamanan bersama dengan Bapak Ibu sekalian menyimak dengan seksama dan tolong dipastikan unmute ya, unmute audionya, videonya bisa dinyalakan dengan memajang virtual background dari kami, gitu nggih. Atau nanti kalau misalnya kita akan ada sesi foto bersama, nanti Bapak Ibu bisa menampakkan diri nggih. Kalau sementara ini masih mungkin nyambi ke sana kemari atau mungkin masih malu-malu enggak apa-apa. Nanti kami untuk sebagai bukti ya Bapak Ibu, mohon maaf saya tadi tidak tahu kok terlempar dari ruang Zoom. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, kami umumkan bahwa chat di room chat sudah saya tuliskan link absensi nih nggih Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan ya absensinya. Untuk sementara saya ingin menyapa dulu Ibu Riawani Elita, Ibu narasumber kita. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, inilah ibu kita, nggih, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ini adalah mentor kami semua, guys. Dulu ibu-ibu muda ini kami membentuk sebuah grup, kemudian saling mengenal di media sosial. Beliau ini terkenal dengan gabungan artis Nia Ramadhani dan Nia Wih. Zulkarnain yang berhijab. Masya Allah. Iya, jadi selain bertalenta, juga seorang wanita karir yang memiliki aktivitas yang padat begitu nggih Bapak Ibu sekalian, dan juga memiliki keuletan tersendiri dan naskah fiksi maupun non fiksi, novel, antologi, motivasi nggih Mbak Ria. Ya, nggih, Mbak Ria, ini lancar ya? Yang saya sampaikan terdengar nggih di sana? Ya, terdengar. Oh ya, nggih. Nggih, tanpa berpanjang kata Bapak Ibu, silakan ya
direguk ilmunya ini dari Bu Riawani, dan selamat menyejukkan diri ya dengan penyampaian beliau. Untuk sementara saya undur diri sambil nanti secara berkala mengupload link absensi untuk Bapak Ibu isi, nggih. Terima kasih. Monggo Mbak Ria. Sih Ibu Anggun apa Anggi ini ya? Bu Anggun ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera kita semua. Apa suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Jelas Bu, cantik juga. Alhamdulillah mengawali perjumpaan kita di ruang Zoom ini. Marilah bersama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bersua di sini antara saya yang ada di Sumatera dengan Bapak dan Ibu yang mungkin sebagian besar berada di Kota Blitar ya, dan juga kota-kota lain di Indonesia yang juga turut hadir dalam Zoom ini. Salawat beriring salam tak lupa kita persembahkan kehadirat junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar beserta jajarannya, Ibu Moderator, Ibu Anggun, terima kasih banyak nih udah mengundang saya dalam webinar pada hari ini. Dan terus terang buat saya menjadi pemateri di ruang Zoom itu tantangannya lebih berat ketimbang offline ya. Karena pertama ya tentunya ada kadang kita terganggu oleh kendala-kendala sinyal ya, seperti tadi sempat berhenti sebentar tuh videonya ya. Ya harapan saya mudah-mudahan sampai selesai nanti akan lancar. Dan juga kalau via Zoom ini kan interaksinya nggak kelihatan ya. Jadi saya nggak bisa lihat ini Bapak dan Ibu di tempatnya masing-masing. Apakah mungkin memang sedang fokus semuanya di acara ini, atau mungkin ada kesibukan lain yang nggak bisa ditinggalkan, jadi menyimak Zoom-nya sambil mengerjakan yang lain ya. Dan juga saya nggak bisa lihat kalau mungkin di tengah penyampaian saya ada yang ngantuk ya mungkin. Ya, tapi harapan saya mudah-mudahan apapun kondisinya Bapak dan Ibu semua, kita tetap bisa bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat dan untuk seterusnya. Baiklah, mungkin tanpa berpanjang kata, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Jadi biar acaranya langsung padat aja ini. Mungkin panitia bisa dibantu untuk ininya, PowerPoint-nya, karena saya ini pakai HP ini. Tadi saya coba lewat laptop, ternyata wajah saya nggak muncul. Nah, baiklah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini udah kelihatan di layar ya materinya. Jadi sesuai request panitia melalui surat yang dilayangkan kepada kami. Jadi tema dari sesi pertama ya, kalau nggak salah sesi pertama webinar ini adalah tentang menjaga stamina dan semangat berkarya. Dan sedikit saya mau curhat bahwa tema ini sebenarnya menjadi satu cambuk juga buat saya ya. Karena saya akui belakangan ini karena banyaknya kesibukan, jadi semangat untuk berkarya itu memang hilang-hilang timbul dia. Nah, sampai ini jujur aja saya sampaikan bahwa saya pernah mengalami masa di satu titik bahwa kayaknya saya mau berhenti aja deh, udah capek gitu. Nah, ternyata kemudian qadarullah Ibu Anggun meminta saya menjadi pemateri di acara ini. Begitu saya lihat judulnya, saya seperti mendapat cambukan gitu. Seperti ada yang bilang ke saya, tunggu, jangan berhenti dulu. Masih panjang, selama usia masih ada peluang, masih ada yang harus kamu lakukan ya dalam dunia literasi ini. Jadi jangan berhenti di sini. Nah, alhamdulillah saya berterima kasih sekali nih kepada Ibu Anggun yang sudah memberi saya
kepercayaan untuk menyampaikan materi dengan tema ini. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Oke. Nah, ini beberapa cover dari buku yang sudah saya tulis. Totalnya sampai hari ini udah ada sekitar 32 buku dan sebagian besarnya itu adalah fiksi atau novel. Dan penerbitnya macam-macam lah ya, ada dari Gramedia, ada Mizan, ada Indiva dan sebagainya. Untuk tema genrenya juga macam-macam. Untuk novel itu ada yang tema genre religi, ya, ada science fiction, ada inspiratif dan sebagainya. Untuk yang non-fiksi itu ada parenting, ya sebagian besar parenting deh. Oke, lanjut aja. Nah, ini sekilas tentang saya. Tadi udah sekilas disinggung juga ya oleh Bapak Kepala Dinas. Terima kasih Bapak. Nah, jadi selain penulis, aktivitas sehari-hari saya yaitu ya sama seperti Mbak Anggun, saya juga seorang ASN. Saat ini bertugas di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bintan sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro. Mungkin ini kelihatannya kurang nyambung ya. Jadi pekerjaan sehari-harinya mengurus UMKM, tapi passionnya itu di dunia menulis gitu. Tapi saya yakin sih untuk saat ini itu bukan sesuatu yang terlalu luar biasa juga ya. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu yang hadir di saat ini juga ada yang menjalankan multi peran. Ya mungkin kesehariannya sebagai guru, sebagai PNS ya, atau sebagai apa. Tapi mungkin ada punya sambilan entah bisnis atau seorang konten kreator dan sebagainya. Jadi apapun multi peran kita, saya berharap itu semua bisa kita jalankan dengan baik, dengan optimal tanpa saling mengganggu antara satu sama lain dari aktivitas tersebut. Oke, lanjut. Nah, jadi sesuai temanya hari ini, ada 2 poin utama nih yang akan kita bahas di sini ya, yaitu tentang stamina dan juga semangat. Nah, mungkin ya ini adalah istilah yang udah jamak ya. Kita semua pasti udah familiar sekali dengan kedua kata ini. Tetapi mungkin ada di antara kita yang masih rancu apa sih bedanya antara stamina dengan semangat. Nah, kita mulai dari stamina dulu. Jadi stamina itu terbagi dua yaitu stamina fisik dan juga ada stamina mental. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah ngerasain nih bahwa antara stamina fisik dan mental itu kadang berjalannya tidak beriringan gitu ya. Ada kalanya kita merasa fisik kita sehat-sehat aja, kita baik-baik aja, tapi kok mau melakukan sesuatu itu rasanya males, rasanya jenuh ya, dan rasanya pekerjaan kita itu kok lambat sekali selesainya. Nah, itu kan berarti ada ketidakseimbangan antara stamina fisik yang kita punya dengan stamina mental kita. Nah, di luar fisik kita sehat, tapi secara mental kita merasa bahwa kita mengalami gangguan dalam melakukan sebuah aktivitas. Nah, kemudian ada lagi semangat. Semangat ini dia berkaitan dengan tekad dan dorongan hati kita untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai target tertentu. Nah, kita pasti dalam perjalanan hidup itu pernah ngalamin ya, up and down. Ada kalanya kita sangat bersemangat, sangat energik, sangat antusias untuk mencapai sesuatu. Tetapi ada kalanya kita merasakan bahwa kita males mau ngapa-ngapain, bawaannya pengen mager, pengen rebahan gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan semangat. Nah, ya jadi memang antara stamina dan semangat itu, dia itu kalau saya mengibaratkan itu seperti gawai atau ponsel dengan aliran daya yang mengalir ke situ. Ketika suatu gawai atau ponsel itu mengalami lowbat, berarti staminanya melemah. Ya begitu juga dengan kita. Jadi ketika semangat kita berkurang, semangat kita kendor, maka itu akan berpengaruh kepada stamina kita. Jadi dua hal inilah yang harus kita jaga selalu, ya. Tidak hanya dalam berkarya, tapi juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan untuk meninggalkan tempat tidur dan memulai aktivitas aja kita butuh dua hal ini.
Mungkin ada yang pernah ngalamin ya, bangun tidur, aduh kok males banget ya mau ngapa-ngapain, rasanya pengen tiduran aja. Kok hari ini kayaknya bawaannya pengen mageran aja. Nah, itu juga adalah hal-hal yang tanpa kita sadari itu melemahkan stamina dan semangat kita. Hanya dengan satu ucapan yang keluar pada saat kita meninggalkan tempat tidur. Nah, oke, jadi gimana nih caranya supaya kita bisa menjaga stamina dan semangat ini biar on terus gitu ya. Kalaupun mengalami up and down, ya banyakkan up-nya lah ketimbang down gitu ya. Ya oke lah, kita lanjut aja nih. Silakan lanjut ke slide berikut. Nah, ini karena hari ini kita membahas antara hubungan antara stamina dengan berkarya. Kenapa sih kita butuh stamina untuk berkarya gitu ya? Nah, yang pertama adalah bahwa stamina itu dapat mendukung aktivitas kita sehari-hari. Tanpa adanya stamina yang kuat, baik itu stamina fisik maupun stamina mental, bisa jadi aktivitas sehari-hari kita itu mengalami gangguan. Mungkin kita bisa saja tetap menjalankannya secara rutin, tetapi target-target yang kita inginkan itu akan sulit tercapai kalau stamina kita melemah. Ya. Sebagai contoh nih, ya mungkin saya nih sebagai PNS, hari ini saya punya list pekerjaan 5 list. Tetapi karena stamina saya lagi kendor, saya gagal menyelesaikan itu. Saya hanya bisa sampai ke list yang ketiga atau keempat. Nah, itu sebabnya kita butuh stamina agar aktivitas kita itu tetap berjalan secara normal, target pun tercapai. Dan dengan adanya stamina juga bisa meningkatkan produktivitas kita dan juga kinerja kita. Ya. Jadi kalau dalam keadaan kita yang staminanya optimal ya, Bapak dan Ibu, itu kita insya Allah bisa melakukan hal-hal yang tadinya mungkin kita pikir, kita nggak bakal mampu nih. Nah, ternyata dengan dorongan stamina yang kita miliki, kita mampu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Sesuatu yang memicu produktivitas kita. Nah, kemudian stamina juga penting ya untuk pemulihan kita dari sakit, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan juga dapat menurunkan tingkat stres dan potensi penyakit. Nah, jadi stamina itu sangat sangat penting ya, Bapak Ibu. Artinya, nah ini kita belum masuk ke poin berkaryanya. Jadi kita di hulunya dulu nih. Artinya kita menyiapkan diri kita untuk ke depan dalam berkarya itu kita jangan sampai sekali berkarya udah. Sekali dua kali berkarya mandek. Sekali dua kali berdaya capek, putus asa, akhirnya menyerah. Ya, jadi makanya di hulunya ini harus dikuatin dulu nih. Staminanya harus disiapkan dulu. Oke, lanjut. Nah, tadi udah bicara stamina, sekarang kita bicara semangat ya. Jadi di awal tadi kan saya udah bilang bahwa antara stamina dan semangat ini ibarat aliran daya nih yang mengalir ke gawai. Jadi semangat ini adalah yang untuk menjaga stamina kita itu supaya tetap on ya. Tanpa adanya semangat, walaupun secara fisik kita baik-baik saja, kita sehat-sehat aja, tapi kalau kita nggak punya semangat, tetap aja kita produktivitasnya itu nggak maksimal. Jadi kita butuh semangat supaya kualitas kerja kita meningkat, kesehatan mental dan fisik kita terjaga, dan juga kita punya hubungan sosial yang baik dengan sesama manusia. Insya Allah kalau semangat kita itu selalu ada, nah ini yang saya rasakan ya, semangat itu dia sangat penting pada saat kita itu mengalami suatu masalah. Mungkin ada yang pernah ngalamin ya, ini kita mengalami kok pekerjaan ini nggak habis-habis ya, menumpuk, ada aja terus. Nah, tetapi kalau kita melihatnya hanya sampai di situ aja, kita bakal melihatnya sebagai sesuatu yang berat. Tetapi ketika kita munculkan semangat kita, oh, aku harus mencicil pekerjaan ini, supaya yang tadinya tumpukannya segunung bisa akan berkurang, jadi bukit, dari bukit jadi lembah hingga akhirnya habis. Begitu semangat itu muncul, percayalah, masalah-masalah yang tadinya kita lihat begitu berat, itu akan berkurang. Karena kita sudah punya kekuatan dari dalam diri kita untuk melakukan tindakan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, jadi memang
semangat itu mau nggak mau harus kita jaga, harus kita rawat di dalam keseharian kita. Nah, mungkin kalau kita lempeng aja, maksudnya dalam hal ini nggak mengalami masalah berarti kita nggak terlalu merasakan pentingnya semangat. Nah, tetapi pada saat kita mengalami masalah, mengalami sesuatu yang memicu apa namanya harus mendorong kita untuk lebih rajin, memicu kita untuk lebih produktif. Disitulah kita merasakan bahwa semangat itu sangat penting. Oke, lanjut. Nah, jadi gimana nih kita supaya stamina tetap terjaga, semangat tetap terjaga. Nah, ini saya yakin Bapak dan Ibu udah inilah ya, ini hal yang jamak sebenarnya bahwa untuk meningkatkan stamina ya kita harus olahraga. Dan nanti di slide berikutnya akan saya tunjukkan kita harus makan yang sehat dan sebagainya. Kenapa kita harus berolahraga? Mungkin di antara yang hadir ini ada guru olahraga ya, atau yang bergerak di bidang kesehatan. Yang saya rasakan ya, karena saya bukan seseorang yang bergerak di bidang olahraga, tetapi yang saya rasakan adalah ketika saya rutin berolahraga, itu seperti memperpanjang stamina dan semangat saya. Nah, jadi ketika peredaran darah itu mengalir lancar setelah kita berolahraga, itu dengan sendirinya akan memicu semangat kita untuk melakukan sesuatu, memicu semangat kita untuk mencari inspirasi. Ya, bisa dicoba. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu buntu nih, aduh pengen berkarya tapi mau mulai dari mana gitu. Coba awali dengan menstimulasi fisik kita dulu. Ya, mungkin ya nggak usah olahraga yang berat-berat lah. Apalagi kalau yang udah seumur saya ya. Mungkin hanya jalan kaki sekian menit gitu sampai keluar keringat, merasakan peredaran darah itu udah lancar, badan merasa lebih segar. Nah, itu biasanya akan lebih mudah bagi kita untuk mencari inspirasi untuk berkarya. Itu ya. Jadi saya lebih cenderung membagikan pengalaman nih di sini. Karena kalau bicara teori, jelas ada yang lebih mampu nih bicara teori kesehatan. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga makanan itu adalah buat saya hal yang penting untuk menjaga stamina kita. Nah, ini saya mau cerita sedikit betapa pentingnya makanan itu saya rasakan di dalam kehidupan saya yang sekarang. Maksudnya begini ya, waktu saya muda, umur masih 20-an, 30-an, itu kayaknya saya berpikir bahwa makan apa aja selagi bukan makanan yang merusak kesehatan gitu ya oke-oke aja. Jadi apapun waktu itu yang saya suka ya saya makan. Ya saya suka makan yang asam, yang pedas, yang manis apa segala macam. Pokoknya ya karena dulu orang tua saya pernah bilang mumpung muda masih bisa makan, makan aja. Ntar kalau udah tua udah nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, udah kolesterol, darah tinggi segala macam. Nah jadi itulah yang saya lakukan dulu gitu. Ya. Dan juga dalam soal kedisiplinan juga begitu. Ah, belum lapar, ntar aja deh makannya gitu ya. Akhirnya waktu makan itu kadang ada yang di-skip ya. Ada yang di suatu waktu banyak, nanti di waktu kemudiannya malah melewatkan waktu makan begitu. Dan ternyata itu efeknya memang nggak dirasakan pada saat itu juga. Tetapi efeknya itu baru berakumulasi sehingga pada di satu titik dia akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan itulah yang saya rasakan. Jadi ketika memasuki usia kepala 4, disitulah saya merasakan bahwa apa yang kita lakukan di masa muda itu mulai menunjukkan dampaknya nih di usia yang sekarang. Nah, jadi ini saya sampaikan aja kepada publik di sini bahwa beberapa tahun terakhir ini saya mengalami sakit MAH yang lumayan kronis ya. Di tahun 2022 itu saya sempat masuk IGD itu 7 kali dalam setahun. Di 2023 saya 3 kali masuk IGD. Dan semua itu karena penyakit asam lambung dan MAH kronis. Dan kalau saya runut ke belakang, ya mungkin salah satu faktornya adalah dari makanan, ya. Termasuk juga pikiran, stres, dan segala macam berakumulasi, jadilah dia menumpuk menjadi penyakit. Nah, jadi di sini saya berasumsi Bapak dan Ibu yang hadir di sini sebagian besarnya berada di rentang usia di bawah saya ini. Mungkin di usia 20-an, 30-an. Jadi
walaupun saya bukan seorang ahli kesehatan, tetapi karena saya udah merasakan dampak dari kurang peduli menjaga kesehatan itu, jadi ya saya berharap lah Bapak dan Ibu di sini bisa lebih menjaga dalam soal makan, soal kesehatan, karena itu dampaknya akan sangat besar sekali, ya, tidak hanya dalam soal berkarya, tidak hanya dalam soal produktivitas, bahkan untuk sekadar aktivitas rutin sehari-hari aja. Ketika kesehatan itu terganggu, itu sangat memberikan dampak yang kita rasakan apa ya buat tubuh kita. Aduh, kenapa ya dulu saya nggak begini? Kenapa saya dulu nggak begitu? Nah, seperti itu. Jadi sebelum menyesal, eh, alangkah baiknya kita mulai menjaga kesehatan di usia berapapun Bapak dan Ibu saat ini. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, ini ya air putih, kita harus minum air putih dan kembali ya, ini membagi pengalaman bahwa yang saya rasakan ketika kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, itu akan meningkatkan fokus. Nah, jadi bukan bukan apa ya. Jadi kalau iklan itu ada benarnya sih. Jadi ketika kita mengkonsumsi air putih yang cukup, itu aliran ke otak kita itu juga akan cukup gitu. Itu yang saya rasakan ya. Ketika saya mengalami kekurangan minum, itu seperti fokus itu terganggu, ya, badan tuh mulai merasa nggak enak. Saya ambil contoh ketika bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu kan, nah insya Allah dalam waktu lama lagi kita akan menyambut Ramadan ya. Dari mulai jam berbuka sampai sahur, biasanya itu saya berusaha mencukupi kebutuhan konsumsi minum, konsumsi air. Dan dalam waktu-waktu itu memang yang saya rasakan adalah bahwa eh, apa ide-ide saya untuk berkarya itu lebih sering muncul pada waktu itu, pada saat saya mengalami kecukupan minum, kecukupan air putih. Ya, berbeda dengan saat siang harinya. Makanya kadang saya heran sendiri kenapa kalau setiap bulan Ramadan datang, itu produktivitas saya dalam berkarya itu jauh lebih baik ketimbang hari-hari biasa seperti ini. Ya, Masya Allah itu mungkin ada hikmah tersendiri ya dari bulan Ramadan yang kita tahu juga memberi efek buat kesehatan kita. Jadi setiap bulan Ramadan datang, itu rata-rata saya bisa menulis sampai ya mungkin setengah buku, satu buku dalam sebulan. Saya juga nggak ngerti ya, kok bisa di bulan Ramadan justru produktivitas itu meningkat. Tapi mungkin ini bisa dicoba ya, Bapak dan Ibu bisa coba di bulan Ramadan, coba luangkan waktu khusus ya, mungkin entah malam menjelang tidur, itu coba menulis ya, misalnya karena tema kita kan tentang berkarya, tentang menulis, itu insya Allah aliran idenya itu lebih lebih lancar pada saat bulan Ramadan, terutama di saat malam hari. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga terkait meningkatkan stamina, terkait tidur nih, ya. Ya mungkin Bapak dan Ibu di sini, aduh masalah tidur aja kok dibahas sih Ibu. Tapi jangan salah bahwa tidur itu sangat sangat penting loh. Dan sekali lagi saya mau bicara soal pengalaman, ya karena saya dari usia muda itu udah mulai produktif menulis ya. Dan biasanya jam saya menulis itu adalah di malam hari, ketika anak-anak saya sudah tidur waktu itu, kan waktu itu ya anak-anak masih di usia balita, ya masih lasak-lasaknya begitu, jadi nunggu mereka tidur waktu baru saya menulis. Kadang menulisnya itu bablas gitu ya Bapak Ibu, sampai jam 12, jam 1 malam itu masih nulis. Dan sekali lagi efeknya itu nggak muncul di saat itu, tapi dia berakumulasi dan kemudian muncul pada saat usia kita mulai mengalami penurunan metabolisme. Jadi kalau di usia sekarang terus terang saya udah nggak kuat bergadang lagi gitu. Kalaupun sulit tidur, tetapi kalau dibawa menulis udah nggak bisa. Nah, jadi udah mengalami penurunan metabolisme. Jadi memang jam tidur itu tetap harus dijaga. Walaupun nanti mungkin Bapak Ibu pernah nih ngalamin, oh ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Oh ini ide lagi lancar-lancarnya nih. Kalau di stop sayang. Akhirnya nulis mengerjakan pekerjaan tahu-tahu bablas. Nah, ini saya harapkan tidak menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin kalau sesekali misalnya nih dikejar deadline gitu ya nggak masalah lah ya kalau memang tuntutannya seperti itu. Tetapi jangan sampai menjadi kebiasaan untuk mengurangi waktu tidur kita hanya demi menuruti pekerjaan, hanya demi menuruti pingin
produktif berkarya. Jadi tetap tidur itu harus kita jaga gitu ya. Karena efeknya lagi nih, maaf saya bukan ahli kesehatan, tapi lagi-lagi menceritakan pengalaman. Jadi beberapa waktu lalu karena sering bolak-balik rumah sakit, akhirnya saya disarankan untuk melakukan pemeriksaan ya total darah apa segala macam. Dan itu memang terjadi sedikit pembesaran hati yang menurut dokter itu dipicu oleh begadang, ya, dipicu oleh kurangnya waktu tidur. Jadi otomatis di situ harus saya jaga. Saya nggak boleh lagi bergadang, harus menjaga tidur. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya rasakan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu karena pesannya satu ya, bahwa ini kita nih mau berkarya yang bukan hanya sekali lalu hilang, tetapi kita ingin menanamkan suatu azam dalam hati bahwa kita ingin berkarya secara kontinu. Nah, untuk bisa seperti itu, tentu yang pentingnya adalah kita menjaga kondisi kita, baik kondisi mental, baik juga kondisi fisik. Ini kita bicara kondisi fisik dulu ya, baru nanti kita masuk ke kondisi mentalnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kita mulai masuk pelan-pelan ke hilirnya ya. Jadi tadi kita udah bicara dulu nih gimana mempersiapkan fisik kita ya, menjaga stamina kita agar kita ini bisa melakukan produktivitas termasuk berkarya itu secara kontinu. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu bisa mau aja deh berkarya gitu ya. Mau gitu kita menulis karena memunculkan semangat menulis itu juga bukan hal yang gampang. Memunculkannya aja udah sulit apalagi menjaganya. Nah, dan ini yang butuh untuk kita cari ya. Cari cara sesuai dengan diri kita gimana supaya semangat itu tetap tidak padam. Jadi langkah yang pertama mungkin ini lebih saya tujukan kepada pemula ya, yang mungkin baru mau mulai berkarya, baru mau mulai menulis, cari dulu passion kita itu apa. Nah, jadi karya itu kan banyak jenisnya ya. Karya tulis itu ada bentuknya novel, ada bentuknya puisi, artikel, dan sebagainya. Kita temukan dulu nih, kita tuh sukanya nulis apa sih gitu ya. Apakah nulis cerpen, apakah nulis puisi, apakah nulis esai, seperti itu. Nah, kadang kita tidak langsung menemukan passionnya kita apa, tetapi melalui beberapa kali eksperimen, ya beberapa kali kita melakukannya, baru kita tahu, oh ternyata saya senangnya tuh nulis cerpen. Oh ternyata ide saya itu lebih lancar saat saya nulis artikel. Nah itu baru ketahuan saat kita sudah melakukannya. Nah jadi saran saya adalah bagi yang baru mulai ingin menulis atau baru mulai menulis, coba cari dulu passion itu. Cari dulu apa nih kira-kira yang paling kita sukai saat menulisnya. Paling bikin kita semangat saat menulisnya. Ya, jadi jangan memaksa diri, lihat teman-teman yang lain pada nulis novel di aplikasi misalnya ya. Kan sekarang banyak tuh aplikasi kayak Wattpad, KBM dan sebagainya. Kita juga latah mau ikut-ikutan nulis di aplikasi. Sementara kita sendiri nggak terlalu senang nulis fiksi atau novel. Jadi temukan dulu passion kita apa. Oke, lanjut. Nah, setelah kita ketemu nih, oh kayaknya saya lebih senangnya nulis artikel. Saya lebih senangnya nulis esai. Baru kita bikin target. Ya. Kenapa sih harus pakai target? Gampangnya adalah supaya pekerjaan kita selesai. Gitu ya. Saya pernah ngalamin kok. Ya, dari 32 buku yang saya tulis itu behind the scene-nya itu macam-macam. Ada yang setahun baru selesai. Ada yang 3 bulan udah selesai. Ada yang 1 bulan udah selesai. Nah, itu dari pengalaman itu saya kalau saya mencatat hal-hal yang kenapa sih ini bisa selesai cepat, kenapa ini selesainya lama? Salah satunya adalah pada target. Ketika saya menetapkan target, oh buku ini 3 bulan harus kelar. Itu insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya target itu terpenuhi. Tetapi kalau saya menulis
nulis aja lah kapan sempet gitu, kapan sempet, kapan siap. Nah itu biasanya nggak selesai-selesai itu. Bahkan yang sampai hari ini belum selesai pun ada, yang udah saya tulis dari tahun kapan tapi nggak selesai. Ya kenapa? Karena saya tidak memasang target untuk tulisan itu, hanya mengalir seperti air. Ya kapan selesainya aja lah, kapan ada ide lanjutin lagi lah. Dan ternyata memang endingnya nggak kunjung selesai. Jadi saya menganggap bahwa target itu sangat penting dalam kita berkarya, ya, terutama target penyelesaian karya kita. Nah, setelah kita punya target nih, oke, saya mau nulis ini, saya kasih target buat diri saya sebulan selesai. Kita buat rencana kerja kita untuk bisa mencapai target itu. Ya, kita buat rencana kerja itu tentunya yang realistis, ya, yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan jam kita, jam kerja kita setiap hari. Ya, misalnya seperti saya ASN, ya, kerja dari jam 8 sampai jam 4. Nah, tentunya saya harus realistis dalam mengatur ini kapan ya saya bisa meluangkan waktu untuk menulis. Kalaupun bisa, kira-kira berapa menit ya waktu yang dimana saya bisa benar-benar fokus untuk menulis tanpa diganggu kegiatan yang lain. Nah, itu kita bikin rencana harian. Jadi saya ingat dulu pada saat saya masih menulis novel di genre romance, ya. Jadi waktu itu saya pernah diminta menjadi pemateri untuk mengisi tentang target dan rencana harian. Jadi waktu itu saya menargetkan 60 hari selesai menulis novel. Dalam 60 hari ini, dalam seminggu pertama kita bikin sinopsis dan outline. Kemudian dalam 4 minggu kemudian ada proses menulisnya. Kemudian seminggu proses pengendapan, seminggu proses pengeditan, sehingga dalam 60 hari proses menulis satu novel itu selesai. Nah, itu adalah langkah-langkah kita untuk mengatur bagaimana supaya target kita tercapai. Ya samalah kalau kerja di kantor ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang ASN, itu kan selalu kita bikin timeline ya, timeline kegiatan. Misalnya bulan ini ngumpulin data dulu, bulan depan dilanjutkan dengan survei tempat nih kalau mau ngadain pelatihan. Ya sama seperti itu. Dalam berkarya juga demikian. Jadi silakan atur timeline kita sesuai senyamannya kita. Sehingga kita nggak merasa stres, oh harus selesai dalam waktu sekian. Enggak. Ya kita sesuaikanlah dengan kondisi kita sehingga kita bisa berkarya itu dengan nyaman dan optimal. Oke, lanjut. Nah, ini kembali kita bicara tentang cara meningkatkan semangat dalam berkarya ya. Yang pertama adalah setiap kita beda loh cara untuk bisa fokus ya. Ada orang yang bisa fokus di saat dia benar-benar sepi ya, di kamar menyendiri, nggak ada bunyi apa-apapun baru dia bisa fokus. Ada orang yang bisa fokus untuk berkarya ketika dia sambil mendengarkan musik. Atau ada yang sambil jalan-jalan. Setiap orang berbeda. Jadi silahkan temukan cara kalian ya, cara Bapak dan Ibu sendiri supaya bisa fokus. Kalau memang bisanya fokus saat keheningan, ya ciptakanlah kondisi dan situasi yang memang benar-benar hening untuk bisa melahirkan karya. Ya diluangkanlah ya seperti yang saya lakukan, seperti saya ceritakan tadi, waktu saya masih di usia 20-an, 30-an, saya akan nunggu nih anak-anak saya tidur dulu, suasana rumah hening dulu, hanya tinggal bunyi jangkrik, kodok, baru saya mulai menulis. Nah, Bapak dan Ibu mungkin beda caranya. Silakan temukan cara yang bisa meningkatkan fokus itu. Dan kemudian ini yang penting juga nih, jangan tergoda untuk melakukan multitasking walaupun mungkin kita mampu melakukan itu. Karena multitasking itu akan mengurangi pencapaian target dan itu yang saya rasakan. Ketika 10 atau 20 tahun lalu melakukan multitasking itu mungkin bagi saya oke-oke aja, fine-fine aja, semua bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi seiring waktu, seiring pertambahan usia, ternyata kemampuan multitasking itu akan berkurang dengan sendirinya. Jadi kalau untuk saat ini yang saya rasakan, saya harus selesai dulu ngerjain sesuatu, baru bisa pindah ke pekerjaan yang lain. Nah, jadi ini saya nggak tahu tipe Bapak Ibu yang ada di sini kan, banyak nih ada beberapa orang nih peserta, 106 ya. Tipenya seperti apa? Hanya kalau boleh saya menyarankan, ya, memang lebih baik kita itu fokus pada
satu jenis pekerjaan ya atau satu jenis karya daripada kita melakukan banyak karya tetapi targetnya itu nggak tercapai ya. Jadi semalam saya baru baca satu quotes, lebih baik kita fokus di satu hal dengan pencapaian 100% ketimbang kita melakukan 5 hal tetapi pencapaiannya hanya 20% untuk masing-masing itu. Nah, tetap aja prosentasenya 20 bukan 100. Ya, walaupun kita mengerjakan hanya satu, tapi pencapaian kita optimal, di situ angkanya bisa 100%. Jadi kita nulis novel nih sampai selesai. Berarti targetnya 100%. Daripada kita nulis novel iya, puisi iya, artikel iya, tapi nggak ada yang selesai, itu tetap aja namanya tidak selesai. Nah, begitu ya. Jadi kalau saran saya sih lebih lebih baik kita fokus di satu hal, tetapi kita bisa optimal di situ. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Nah, ini masih tentang cara meningkatkan semangat dalam berkarya. Kalau itu tadi terkait hal-hal yang lebih ke psikis ya. Nah, ini lebih ke fisik. Artinya kita udah punya semangat nih untuk berkarya. Tapi jangan jangan ngoyo gitu ya. Artinya tetap dalam kita berkarya itu kita butuh jeda. Kita butuh istirahat, kita butuh rileks supaya apa? Supaya karya kita itu hasilnya stabil. Nah, saya pernah membaca nih buku yang saya hasilkan pada saat kondisi saya tenang, kondisi saya nyaman, dengan saya menghasilkan buku di kondisi saya yang terburu-buru, kondisi yang dikejar deadline, kondisi yang di bawah tekanan ya. Artinya saya pernah menulis buku dengan tenggat yang sangat singkat. Itu hasilnya berbeda. Nah, jadi tidak hanya kita itu berkarya untuk mengejar kuantitas, tetapi juga menjaga kualitasnya. Nah, jadi ini maaf ya kalau mungkin saya sedikit menyinggung tentang penulisan di aplikasi saat ini. Jadi kalau aplikasi saat itu kan memang dituntut seorang penulis itu mampu untuk menghasilkan banyak tulisan. Sampai puluhan ribu kata, ratusan ribu kata bahkan ada. Ya kayak aplikasi dari luar seperti Vizo, apalagi itu Dreamy, ya, Novelmy itu menuntut penulisnya untuk bisa menghasilkan karya sampai ratusan bab, ratusan episode gitu. Nah, itu tanpa adanya semangat berkarya yang terjaga, itu saya yakin sulit itu untuk bisa bertahan menulis sebanyak itu. Nah, itu butuh semangat yang memang terus on, ya terus on the top bahkan. Supaya apa? Supaya tidak hanya bisa menghasilkan karya yang rutin, tetapi juga kualitasnya tetap terjaga. Tidak hanya di awal-awalnya bagus, tetapi kemudian masuk pertengahan ceritanya mulai berantakan, seperti itu, ya. Nah, itulah pentingnya kita tetap memelihara semangat dalam berkarya. Oke, lanjut. Nah, ini hal-hal yang sifatnya berorientasi pada kenyamanan deh, saya bilang. Jadi, Bapak dan Ibu tuh nyamannya untuk menulis itu dalam kondisi yang seperti apa? Oh, saya harus punya meja kerja nih. Meja kerja yang rapi, tertata, baru saya bisa kerjanya optimal. Ya, silakan. Atau saya bisa kok kerja di mana aja, di atas kasur juga bisa. Pokoknya yang penting ada ide aja. Ya silakan, nggak masalah. Jadi silakanlah mengatur hal-hal seperti ini yang tujuannya bisa menjaga kenyamanan kita saat berkarya atau menulis. Oke, lanjut. Ya, kita ingin menulis tentunya butuh alat kerja dong ya. Ya, butuh senjata deh gitu. Ya minimal tentunya kita harus punya buku catatan, ya kita harus punya laptop untuk mengetik dan minimal deh kita harus punya gawai atau ponsel. Karena saat ini kan di ponsel itu kita bisa pasang aplikasi untuk menulis ya, misalnya Microsoft Word kita bisa letak di situ. Jadi kalau misalnya pun kita tidak punya waktu untuk buka laptop, kita masih bisa nulis di ponsel kita. Nah, kemudian karya ini kan luas ya, bukan hanya sekedar menulis. Ya, jadi mungkin bagi Bapak dan Ibu yang passionnya itu lebih ke konten kreator misalnya. Nah, silakan lakukan sesuai dengan tuntutan passionnya gitu ya. Sebagai konten kreator mungkin butuh tripod ya yang seperti itu atau butuh aplikasi pengeditan yang bagus ya silakan. Tapi kalau untuk menulis itu sebenarnya alatnya lebih sederhana.
Ya, kita nggak punya laptop, kita masih bisa menulis di ponsel. Dan mungkin ada yang lebih merasa nyaman mencatat ide-idenya itu di buku, ya silakan. Ya, catat pakai tulisan tangan itu mungkin bisa lebih, idenya itu lebih mengendap, ya silakan lakukan sesuai senyamannya kita. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang sebenarnya sulit itu di sini. Gimana supaya bisa konsisten, ya. Tadi udah saya singgung, memunculkan semangat aja udah sulit, apalagi menjaganya. Kenapa kita butuh menjaga semangat? Ya untuk konsisten inilah dia ya. Nah, jadi tadi mungkin Bapak Ibu lihat, saya alhamdulillah menghasilkan udah 32 buku ya sampai hari ini. Dan saya akui menjaga konsistensi itulah yang menjadi satu challenge yang besar dalam hidup saya, sehingga bisa terus berkarya, terus menghasilkan buku demi buku. Jadi tips saya yang pertama itu adalah bahwa kita harus selalu punya motivasi. Ya, dan motivasi itu harus kita tambah, kita bangun setiap saat. Nah, jadi begini ya, saya cerita dari pengalaman saya. Ketika saya mulai menulis, motivasi awal saya adalah bahwa tulisan saya itu layak dibaca orang. Jadi ketika orang baca, dia merasa nyaman baca tulisan saya. Itu motivasi awal saya. Nah, jadi saya ingat waktu itu saya mau ikut lomba cerpen di Femina. Waktu itu masih zamannya pakai apa ngirim via pos gitu ya, kita print ngirim via pos. Jadi saya bawa hasil apa perintan saya itu ke tempat fotokopi. Saya minta fotokopi di mereka. Begitu saya ambil, petugasnya bilang ini cerpennya bagus Bu katanya. Wah di situ saya merasa kayak semangat. Oh ternyata tulisan saya ini udah nyaman dibaca orang nih ya. Dia udah bisa bilang bagus. Walaupun kemudian cerpen itu nggak menang, minimal motivasi awal saya itu tercapai. Oh orang udah bisa nih baca tulisan saya. Orang udah seneng nih baca tulisan saya. Udah. Setelah itu saya tambah motivasi. Ini nggak cukup hanya satu orang nih yang bilang seneng dengan tulisan saya. Tapi saya harus bisa membuat lebih banyak orang seneng baca tulisan saya. Jadi apa yang saya lakukan ketika itu, saya cari info-info lomba, saya ikutkan tulisan saya di lomba-lomba tersebut. Nah, karena bagi saya lomba itu adalah ajang kita untuk mencari pembaca. Ya, akhirnya saya kirim waktu itu tulisan saya ke lomba-lomba. Ya tentu aja lebih banyak yang kalah daripada yang menang ya. Dan ketika akhirnya berhasil menang, nah di situ motivasi saya bertambah lagi. Wah, alhamdulillah. Ternyata tulisan saya ini layak untuk mengikuti kompetisi. Nah, gitu ya. Setelah itu saya bangkitkan lagi motivasi. Ini kompetisi udah saya ikutin. Sepertinya orang-orang lebih banyak orang yang mulai merasa nyaman dengan tulisan saya. Saya pergi ke toko buku. Jadi sewaktu itu saya memang hobi sekali pergi ke toko buku. Ya, pokoknya kalau gajian itu ke toko buku, beli buku, saya pasang azam nih dalam hati. Hari ini saya lihat buku karya A, B, C yang terpajang, yang didisplay di toko buku. Suatu hari saya mau buku dengan nama saya, buku karya saya yang terpajang di toko buku ini. Itu yang saya tanamkan. Jadi motivasi itu memang saya bangun selapis demi selapis. Nah, begitu buku pertama saya terbit, dipajang di toko buku, alhamdulillah. Artinya motivasi yang saya bangun di lapis berikutnya udah tercapai. Saya bangkitkan lagi motivasi saya. Saya nggak mau hanya satu buku. Saya mau 2 buku, 3 buku. Nah, seperti itu. Jadi artinya motivasi itu harus kita bangun terus. Begitu tercapai di satu step, kita tingkatkan ke step berikutnya. Tercapai, kita tingkatkan lagi ke step berikutnya. Itulah yang salah satu yang saya rasakan kenapa kok konsistensi itu bisa saya jaga gitu ya untuk kurun waktu yang cukup lama. Jadi untuk menghasilkan 30-an buku itu saya startnya di 2009 kalau untuk buku sampai buku yang terbit terakhir itu di 2022. Ya berapa tahun itu ya? Hitung aja nggak apa-apa ya. Nah itu artinya motivasi yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua adalah mental kita harus sehat. Nah ini mentalnya sehat itu gimana sih? Artinya gini, banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita itu ingin berhenti berkarya. Seperti yang saya bilang di awal tadi,
aduh capek deh, kayaknya udahlah nggak usah berkarya lagi. Nah itu sebenarnya adalah salah satu distraksi ya, salah satu gangguan yang lebih ke apa ya, mental kita sebenarnya. Karena mungkin secara fisik saya merasa saya masih bisa menulis gitu. Tapi tanpa kita sadari gangguan-gangguan semacam itu yang digerogoti itu adalah mental kita. Udahlah nggak usah berkarya lagi, nggak ada juga yang baca ini misalnya. Udahlah nggak usah berkarya lagi, bikin capek aja gitu. Nah itu tanpa kita sadari akan menggerogoti kesehatan mental kita. Dan kalau kita biarin, ya kita biarkan itu terus-terusan menyerang mental kita, pada akhirnya kita akan mandek. Jangankan mau konsisten, mau menghasilkan 1-2 karya aja kita sulit. Nah, makanya kita sangat penting untuk kita menjaga mental yang sehat itu. Kemudian pelajari cara terbaik mengatasi mental block dalam berkarya. Ini sebenarnya lebih kepada cara masing-masing, ya. Artinya mental block itu suatu kondisi di mana kita mengalami kebuntuan. Kita nggak tahu mau menulis apa, kita nggak tahu mau melanjutkan tulisan kita seperti apa. Nah itu namanya mental block. Atau bahkan yang lebih apanya lagi bahwa kita udah nggak kepingin berkarya lagi. Itu adalah mental block terbesar dalam berkarya ketika kita merasakan bahwa kita sudah tidak ingin melakukan apa-apa di dalam dunia karya ini. Nah, itu yang harus kita cari cara mengatasinya. Dan setiap orang itu berbeda. Ada yang mungkin yang dia mengatasi mental blocknya dia akan melakukan jalan-jalan. Jadi healingnya itu dengan berjalan-jalan. Kalau saya bagaimana? Saya akan membaca lebih banyak buku lagi. Ya. Jadi kalau saat saya menulis satu buku nih, biasanya di kiri kanan saya itu ada 4 atau 5 buku. Jadi sambil saya menulis begitu buntu, saya akan baca buku. Ya, ini cara saya ya. Ketika saya membaca buku itu seperti saya menabung kembali. Saya menabung semangat, saya menabung kembali perbendaharaan kosakata di dalam benak saya sehingga itu akan memicu kelancaran di dalam menulis. Itu adalah cara saya. Kalau mau dicoba silahkan ya, siapa tahu cocok. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh motivasi dalam berkarya. Ya, jadi mungkin saat ini Bapak dan Ibu masih ada yang kebingungan, apa sih motivasi saya untuk berkarya nih? Artinya saya berkarya ini buat apa sih kan gitu ya? Untuk apa saya capek-capek nulis kalau ternyata nggak ada hasilnya? Nah, ini yang harus kita atasi hal-hal semacam itu. Ini beberapa motivasi yang bisa kita bangun. Yang pertama itu adalah memberikan manfaat bagi sesama. Jadi mungkin ada yang pernah mendengar quote bahwa mata pena itu lebih tajam daripada mata pedang. Nah, ini sebenarnya bisa kita jadikan sesuatu yang positif. Bahwa artinya tulisan-tulisan kita itu walaupun mungkin hanya sederhana, tetapi kita nggak tahu efeknya seperti apa. Ya. Dengan izin Allah, qadarullah mudah-mudahan satu tulisan kita yang pendek, satu kalimat yang kita tulis dengan sepenuh hati, itu bisa menginspirasi puluhan atau ratusan orang. Nah, itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Insya Allah tulisan kita itu bisa menjadi jariah buat diri kita. Nah, kemudian juga motivasi lain yang bisa kita bangun adalah memberikan kebahagiaan buat diri kita sendiri nih. Coba deh Bapak Ibu menulis sampai selesai, itu nanti seperti ada timbul apa ya, seperti kebahagiaan. Oh, saya udah berhasil loh menulis ya. Urusan bagus jelek belakangan. Tetapi ketika kita berhasil menyelesaikan sebuah tulisan, itu seperti melahirkan suatu kebahagiaan bahwa oh ternyata aku bisa menulis. Ternyata aku bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian motivasi yang lain adalah bahwa kita bisa meninggalkan sebuah warisan yang berguna ini. Nah, apalagi sekarang zaman teknologi ya, di mana kita bisa mempublikasikan tulisan kita secara luas yang bisa diakses banyak orang, dan insya Allah tulisan itu akan terus ada di situ selama internet tetap ada dan selama media yang menaungi tulisan kita itu tetap ada. Ya, misalnya aja blog ya. Ini kan Bu Anggun moderator nih rajin nih nulis di blog. Itu insya Allah tulisan Ibu Anggun akan terus ada di situ selama blognya tetap ada.
selama blognya itu tidak mengalami hal-hal yang menyebabkan blog itu akan berhenti. Nah, bayangkan ketika tulisan kita upload ya di internet, bisa dibaca banyak orang selama bertahun-tahun ke depan. Nah, itu mudah-mudahan sepanjang tahun itu nilai kebaikannya akan terus mengalir pada kita. Motivasi berikutnya yang bisa kita bangun adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi ketika kita punya karya, kita punya nilai plus. Ya. Misalnya kita seorang ASN, tapi ketika kita mampu menulis, berarti kita adalah ASN plus penulis. Ketika kita adalah seorang guru, tapi kita mampu menghasilkan konten yang baik, maka kita adalah seorang guru plus konten kreator yang berkualitas. Nah, nilai-nilai plus ini yang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Dan percayalah bahwa ketika kita menulis, itu banyak sekali peningkatan kualitas yang akan kita rasakan pada stamina otak kita ya. Jadi kita menulis bikin kita lebih pintar. Bukan hanya membaca yang bikin kita pintar. Menulis juga bisa bikin kita lebih pintar. Kenapa? Karena kita harus mengolah ide, harus merangkai kata-kata, harus menghasilkan sesuatu yang layak dibaca, yang memberikan manfaat. Itu bisa bikin kita pintar loh. Nah, jadi mungkin satu hal yang bisa kita bangun secara sederhana dari situ dulu. Bagaimana kita menjaga supaya otak kita ini bisa bekerja secara konsisten, secara optimal. Salah satunya adalah dengan kita konsisten dalam berkarya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa cara yang bisa kita coba untuk menjaga mental kita tetap sehat. Dan ini sebenarnya hal yang sulit ya, walaupun kelihatannya simpel. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak hal di sekeliling kita nih yang bikin kita itu nggak mau berkarya atau pengen udahan aja. Sangat banyak. Faktor lingkungan lah terutama. Ketika kita berada di lingkungan yang orang-orangnya itu memang konsisten berkarya, dengan kita berada di lingkungan orang-orang yang memang menganggap berkarya itu sesuatu yang nggak penting, itu akan berbeda. Ya. Jadi memang penting untuk kita memiliki lingkungan yang tepat untuk itu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa Bapak Ibu coba ya untuk menjaga mental yang sehat. Yang pertama adalah kita mengafirmasi kata-kata positif kepada diri sendiri. Ini hal yang simple tapi dampaknya dahsyat kalau menurut saya. Jadi kalau saya bangun tidur, saya mengatakan, aduh males banget deh hari ini. Ini hari hujan kayaknya lebih enakan mager deh mau ke kantor, males gitu misalnya. Itu akan berdampak loh Bapak Ibu. Itu akan bikin selanjutnya yang harusnya mandi, mungkin jam 6 udah mandi, tiba-tiba geser jadi 6.30 ya. Mau sarapan, mau nyiapin sarapan aja males. Itu awalnya dari kata-kata aja gitu loh. Nah, tapi saya coba paksakan diri saya mengucapkan, hari ini harus semangat, hari ini harus kerja, hari ini walaupun dalam kondisi badan yang males-malesan, itu tiba-tiba ada dorongan aja bahwa hari itu harus kita mulai dengan baik. Jadi saran saya, cobalah kita mengawali hari kita dengan mengafirmasi diri dengan kata-kata yang positif. Yang kemudian ada cara yang kedua adalah kita banyak-banyak bersyukur ya. Karena ya mungkin yang namanya masalah itu nggak pernah lari ya dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita selalu bersyukur, itu insya Allah mental kita itu akan selalu terjaga kesehatannya. Langkah berikutnya adalah fokus mengerjakan satu pekerjaan pada satu waktu. Nah, ini yang sudah saya alami dalam waktu-waktu belakangan ini, ketika saya merasa bahwa multitasking dan multiperan itu adalah sesuatu yang berat. Jadi saya sekarang mencoba untuk menyelesaikan satu pekerjaan sebelum berpindah ke pekerjaan yang lain. Walaupun godaan itu saya rasakan sangat berat. Apalagi godaan dari gawai atau ponsel. Ketika lagi kerja ada WhatsApp masuk, Bu, ini ada orderan. Ya, saya sambil ini juga ya, reseller. Ada orderan ini. Ya udah, tiba-tiba pekerjaan saya letakkan melayani orderan dulu. Itu hal-hal yang lumrah gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita menjaga, mengelola itu semua, supaya pekerjaan-pekerjaan itu tetap terselesaikan dengan baik. Hal yang berikutnya adalah berhenti untuk berprasangka buruk, ya, berhenti untuk suudzon.
oh ini kalau saya nggak selesai pekerjaan ini nanti bakal begini nih. Oh nanti kalau pekerjaannya jelek bakal dimarahin begini-begini. Kita berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Jadi ketika kita mulai berkarya, ketika kita mulai menulis, kita berprasangka baik aja lah. Oh bahwa tulisan kita ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Tulisan kita bakal dibaca orang. Jangan dulu memblok diri kita. Oh ini tulisan kita jelek. Oh ini tulisan kita nggak bakal orang mau baca. Atasi itu dulu. Buang semua prasangka-prasangka buruk itu. Kita berprasangka baiklah pada saat kita berkarya. Ya. Benar cara lain untuk menjaga mental sehat, tetaplah senantiasa berbuat baik. Ya. Kemudian pelajari bagaimana cara kita menyenangkan diri kita sendiri. Ya, apakah dengan rutin berzikir, ya, dengan sholatnya khusyuk, atau dengan apa, silahkan pelajari cara yang paling tepat untuk membahagiakan diri sendiri. Kemudian juga ketika kita mengalami stres, ya, kita kenali apa ini penyebab stres saya apa gitu ya. Apakah saya ini udah masuk hitungan stres atau belum sih gitu ya. Karena sekarang kan banyak informasi beredar. Di antara ciri-ciri stres adalah begini, begini, begini. Nah, kita kenalin diri kita ini mengalami itu karena stres apa enggak gitu. Dan yang terakhir, bangun support system yang tepat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, temukan lingkungan yang tepat yang dapat memicu kita untuk berkarya. Jadi ya temukan nih teman-teman yang memang sama-sama hobi menulis. Kita kumpulin mungkin dalam satu WhatsApp group. Kita bikin challenge ya, misalnya apa one week one fiction ya, 1 minggu 1 cerita. Ya silahkan kita buat challenge sesama kita. Yang penting kita sama-sama tetap semangat untuk berkarya. Oke, lanjut. Nih, mengatasi mental block dalam berkarya. Ini Ibu Moderator, kalau memang waktunya udah nyampe, silakan diingetin aja ya. Saya nggak lihat jam-jamnya nih. Nah, ini Iya, tentang Mbak. mengatasi. Ya, Mungkin 5 menit lagi ngaten, Mbak. Begitu, oh, Mbak. 5 menit lagi. Oke, siap. Iya, Siap, Bu iya. Moderator. Terima kasih. Nah, ini penjelasan dari yang tadi aja ya, gimana cara kita mengatasi mental block dalam berkarya. Ya, ini di antara contoh-contoh mental block. Saya nggak punya waktu untuk nulis, tulisan saya jelek, lebih banyak orang yang lebih hebat dan segala macam. Itu kita buang dulu jauh-jauh di dalam perbendaharaan pikiran kita ya. Kita ganti dengan hal yang positif. Kita luruskan niat ya, kita selesaikan target tulisan, kemudian kita lakukan aktivitas-aktivitas yang mendorong kegiatan menulis kita dan sebagainya. Ya, singkat kata pokoknya begitu hal-hal yang buruk muncul dalam pikiran kita tentang menulis langsung kita buang. Ya, langsung kita singkirkan, kita munculkan hal-hal yang positif sebagai penggantinya. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu quote yang bagus, you are a writer the moment you start writing, not when you sold your first book. Jadi, ketika Bapak dan Ibu sudah mulai menulis, percayalah bahwa pada saat itulah Bapak dan Ibu udah menjadi penulis. Ya, bukan ketika kita berhasil menjual buku pertama kali. Itu adalah motivasi penyemangat diri kita. Ya, artinya pada saat kita memulai, kita sudah layak menyebut diri kita sebagai penulis. Oke, lanjut. Ini tinggal satu slide lagi. Oke, nah ini bonusnya nih. Ya. Bonus untuk mendorong semangat. Jadi saya punya akun literasi namanya To Talk di Instagram. Nah, kami mengadakan kompetisi nih untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu kompetisi membuat reels yang bertema Islami ya. Bapak Ibu pasti udah familiar apa itu reels ya. Bahkan pengumuman ini belum kami share di Instagram. Jadi ini adalah tempat pertama kami membagikan info ini. Jadi silakan bagi Bapak dan Ibu yang berminat, silakan ikuti ya, follow IG kami, IG literasi kami di Tuerto, dan semua syarat-syaratnya silakan ikutin. Dan ini adalah ada hadiahnya, 5 terbaik mendapatkan masing-masing sebesar 70.000 dan ada ebook The Miracle of Fasting. Nah, silakan ini untuk memicu semangat Bapak dan Ibu ini. Ya, Reels itu kan bagian dari tulisan. Silakan lihat contoh-contoh Reels di akun kami itu untuk menjadi referensi mengikuti lomba ini. Jadi semua ini umum bisa ikut ya, nggak ada batasan usia, juga gratis, nggak berbayar. Dan juga
Di sini kami ingin memberi bonus buat peserta webinar hari ini, yaitu e-book karya saya dan adik saya Risa Mutia, judulnya Agar Resolusi Tidak Sekedar Gaya-gayaan belaka. Nah, jadi di awal tahun kan banyak tuh ya orang-orang bikin resolusi, saya harus begini, begini, begini. Tapi nyatanya di akhir tahun melempem. Nyatanya kemudian hanya tinggal tulisan aja, tapi nggak terwujud. Nah, jadi tujuan kami bikin e-book ini adalah untuk mendorong orang-orang supaya gimana nih resolusinya bisa terwujud. Nah, ini bisa Bapak Ibu dapatkan gratis dengan menghubungi nomor yang ada di slide ini, ataupun nanti ada Google Form yang sudah saya titipkan ke panitia yang akan di-share, bisa isi di situ. Nanti insya Allah akan mendapatkan e-book ini. Nah, baik. Udah sampai di slide terakhir nih kayaknya ya. Oke, udah terima kasih. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih banyak sekali lagi kepada panitia. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ria atas penjelasannya. Daging semua ini tadi ya. Masya Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Sangat tercerahkan ya. Cerah Bu, tapi mendung sekarang. Iya, iya, iya. Iya, begitu ya Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya beritahukan sekali lagi bahwa link absensi sudah saya share ya Bapak Ibu sekalian secara berkala tadi, dan ini sudah waktu menunjukkan jam 9.13. Kita berkomitmen jangan sampai bergeser terlalu jauh dari jam 9.30 ya. Dan tampaknya di room chat tadi ada 2 penanya, tetapi sebenarnya sudah terjawab di slide materinya Bu Ria tadi, begitu ya. Mungkin supaya kita merefresh ingatan gitu ya. Saya bacakan tadi dari Ponorogo, Masya Allah masih di Jawa Timur ya Bu Ria. Jadi dari Pak Aryadi SMP Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Izin bertanya, kesehatan mental yang bagaimana yang harus dijalankan apabila program dan gaya tulis kita tidak pernah ada apresiasi dari pihak sekolah. Sebenarnya sudah dijelaskan ya Bu Ria tadi, atau mungkin mau ada tambahan Bu Ria? Karena ini kebetulan pernah juara 3 isai. Oh, alhamdulillah, Oke, Masya Allah. perjalanan sekolahku, jantung pendidikan sekolah, inovasi menghidupkan perpustakaan sekolah, pustaka tinggal puisi cerpen nasional juara kearsipan. Selain hal tersebut, kebetulan di luar jam kerja penyaluran hobi wedding, mulai dekor, bikin serah-serahan ya, itu ketika mau lamaran itu ya Mbak. Oh, Kemudian seserahan ya. seserahan. Sedikit banyak juga bimbing siswa untuk berwirausaha. Nah, ini kesehatan mental, tapi mungkin bisa diulas lagi, Bu Ria, monggo. Ya, itu memang suatu tantangan buat kita ya ketika kita merasa sudah banyak yang kita lakukan, kita sudah berkarya, ternyata tidak mendapat apresiasi nih dari lingkungan. Dan itu juga sudah pernah saya alami ya beberapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi saat saya mulai berkarya itu, jadi kan di tempat saya itu ada komunitas kepenulisan. Nah, jadi saya tidak dilibatkan di dalam komunitas itu. Kemudian ketika ada acara sastra di kota saya, nama saya nggak dimasukkan di dalam list orang-orang yang berhak untuk hadir di acara itu gitu. Sampai akhirnya waktu itu saya ya curhat lah karena waktu itu merasa masih awal ya kepada sastrawan yang lebih senior di situ. Jadi saya ingat nasihatnya waktu itu hal yang biasa Bu. Kita nggak dianggap oleh lingkungan. Ya itu hal yang biasa. Yang penting yang harus kamu tanamkan adalah jangan pernah berhenti. Ya, jadi biarkan lingkungan mau nggak peduli seperti apa, syaratnya kamu nggak boleh berhenti. Dan itulah yang saya lakukan
Dan hari ini saya berterima kasih sekali kepada beliau ya, beliau sudah almarhum. Dan mungkin kalau waktu itu saya memilih untuk berhenti, buku-buku saya nggak akan muncul di toko ya. Jadi saya tetap aja menulis, tetap aja mengabaikan ketidakpedulian itu. Dan alhamdulillah percayalah ya Pak, Ibu, akan ada suatu masa ya, Allah itu insya Allah akan tunjukkan ya, akan tunjukkan bahwa hasil usaha kita, proses kita itu akan dihargai juga oleh orang lain ya. Nah, seperti itu. Hanya mungkin yang kita butuhkan adalah kesabaran ya, karena kita nggak pernah tahu itu waktu itu kapan ya. Seperti penulis Harry Potter aja lah, J.K. Rowling itu sudah mengalami sangat banyak penolakan. Kalau dia berhenti, mungkin kita nggak akan pernah tahu Harry Potter sebagai salah satu novel fantasi yang paling terkenal di dunia. Tapi ternyata beliau tidak berhenti, dan akhirnya inilah yang beliau dapatkan sekarang ya. Beliau menjadi seorang penulis miliarder. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ria. Jadi intinya terus dan terus, jangan pernah berhenti, semangat terus gitu ya. Dan tadi saya juga tertarik dengan itu tadi ya, selalu ucapkan kata-kata positif, tidak berhenti bersyukur ya itu ya. Ya, bagaimanapun juga Bapak Ibu izin menambahkan Bu Ria sudah sampai tahap seperti ini, mau menulis kemudian mau mencari ilmu ngangsu kawruh kepada Bu Ria itu juga sudah merupakan lompatan besar ya, karena mungkin kan selama ini kita juga, ini saya mungkin ya bermain dengan pikiran sendiri gitu ya, apakah kemampuan saya kurang dan sebagainya, begitu ya Bu. Ya, ini pertanyaan kedua Bu Ria, kita lanjut dari Bunik Haryanti dari Universitas Islam Balitar. Saya mau bertanya, gimana ya Bu, jurus jitu mengatasi pikiran yang seperti keblokir Bu. Oh tadi Bu sebenarnya sudah dijelaskan, tapi tidak apa-apa Mbak Ria, dijelaskan lagi. Jadi apabila ingin melanjutkan menulis terkait itu seperti mengalami kemandekan, apa ya, mampet itu ya, mudah dialihkan kemana-mana untuk mendubuhkan, tapi tetap aja. Namun uniknya pernah dalam kondisi normal hanya butuh waktu 10 menit udah selesai. Ya, mohon informasi jurus situs terjaga stamina. Mungkin ini Ibu ini masuk ke room Zoom-nya agak telat ya, karena tentang stamina sudah dipaparkan Bu Lia panjang lebar gitu ya. Mungkin mau ditambahin sedikit saja Bu Ria di awal-awal tadi nih. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi menemukan jurus jitu itu sebenarnya lebih ke pengenalan kepada kita sendiri ya. Jadi kitalah yang lebih tahu kapan nih waktu yang tepat di mana kita itu bisa menemukan ide yang juga bagus. Seperti tadi kan Ibu bilang, oh kadang ada waktunya 10 menit aja udah jadi tulisan. Nah, momen-momen seperti itu yang harus kita cari. Ya, jangan menunggu ya, sama kayak hidayah gitu, hidayah tidak ditunggu, hidayah harus dijemput ya. Jadi sama dengan ide, harus kita cari cara kapan momen yang tepat di mana kita itu bisa mendapatkan ide dan inspirasi sehingga bisa menulis yang cepat, menulis yang banyak gitu ya. Step kita berbeda. Maaf, bahkan ada orang yang saat udah berada di toilet dia baru idenya lancar, ada. Ya mungkin kalau itu caranya kita ya silakan aja. Atau mungkin dari hasil ngobrol dengan orang-orang, ketemu bahan pembicaraan baru itu bisa memancing kita untuk memunculkan ide, silakan aja. Jadi kata kuncinya adalah menemukan momen yang tepat untuk memunculkan ide, dan jika momen itu nggak muncul harus kita cari ya. Nah, ketika kita sibuk mencari, percayalah bahwa mental block itu akan hilang. Karena kita udah sibuk sendiri nih, sibuk, oh aku harus ketemu ide, oh aku harus menulis. Akhirnya mental block itu akan pergi juga. Mental block itu akan teratasi dengan kesibukan kita menemukan ide. Kira-kira begitu. Iya, terima kasih Bu Ria. Terus ini tadi menanggapi dari Bu Ria tentang link e-book ya Bu. Apa namanya tadi link sebelum e-book, link survei ya Bu, seperti kuesioner gitu ya Bu. Itu untuk ini, Untuk yang yang resolusi, buku resolusi. iya, bagi yang berminat ingin mendapatkan e-book Iya, gratis dari kami, silakan isi link Google Form-nya atau boleh Google juga Form. langsung ke nomor narah hubung yang di slide. Ya,
Jadi bisa nanti sesudah apa namanya room Zoom ini selesai, bagi yang sudah tergabung dalam grup Kemas, nanti kami akan share Google Form dari Bu Ria, nanti mohon diisi dan akan mendapatkan e-book gratis dari beliau, begitu ya. Juga lomba Reels ya, nanti bisa diikuti. Kemudian untuk kelanjutan dari link absensi ini, Bapak Ibu sekalian, kami mengumumkan sekali lagi bahwa sertifikat hanya akan didapatkan oleh mereka yang mengisi link absensi tersebut. Dan nanti sertifikatnya akan di-upload begitu ya di Google Drive kami, Google Drive kantor kami beserta link materi gitu ya. Seperti kebiasaan kita sebelumnya, link materi dan sertifikat akan menjadi satu begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masih jam 9.22 di room Zoom. Ini ada yang pamit mau sarapan, Pak, silakan. Atau ini ada yang mau langsung bertanya by voice on air dengan Ibu Riawani. Monggo saya berikan waktu sekitar 5 menit, silakan. Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah sudah 200 orang, Bu, yang mengikuti. 200 orang, panitianya 3 ini tadi. 203, 202, ya sekitar 200 orang, kurang 4 ya. Ya, tapi ini tadi berganti-ganti ya. Silakan Bapak, ada yang mau bertanya? Karena tadi Ibu Ria sangat panjang lebar ya, dan sangat komplit. Tadi saya sempat bertanya-tanya tentang sesuatu, sudah dijelaskan Bu Ria begitu ya. Jadi apalagi ini kan based true story ya Bu. Jadi berdasarkan kisah nyata jenengan, pengalaman jenengan dalam menempuh kiprah kepenulisan sekaligus berkarir dan menjadi seorang ibu. Jadi semuanya relate dengan kami ya, yang kaum perempuan ini. Lah belum tahu ini yang bapak-bapak ini bagaimana? Apakah bapak-bapak juga mengalami mental block atau mungkin penurunan stamina? Nah, monggo Bapak Ibu bisa tersambung langsung dengan Bu Ria. Bisa Halo, lewat. Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ya, Ibu siapa, ini dari mana? Ibu Bisarotun dari Min Kota Blitar. Oh iya, silakan Ibu Bisarotun. Gini, Bu Ria, mohon maaf. Jadi kadang stamina itu seseorang memang kadang naik turun kan staminanya, dan itu pun berkaitan dengan mood. Jadi ada ketika mood kita lagi bagus tapi stamina nggak oke. Tapi ada stamina kita oke tapi mood nggak bagus. Itu kira-kira penyebab atau apa? Faktornya apa? Terus gimana menyiasatinya? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Ria. Ini langsung dijawab Ibu Anggun. Oh iya, silakan Mbak Ria. Tadi dengan Ibu Ibu siapa tadi? Bisarotun. Ibu Bisarotun. Iya. Ya. Baik Ibu, itu hal yang lumrah ya Bu, di saat keduanya tidak saling beriringan ya. Staminanya oke, moodnya nggak ada, moodnya lagi bagus tapi stamina lagi capek. Jadi gimana sih cara menyiasatinya? Kalau saya sih lebih kepada pada saat stamina kita oke, pada saat itulah kita berusaha membangun mood kita, ya. Karena kalau pada saat stamina kita melemah, mau bangun mood itu susah gitu. Nah, jadi kita menyiasatinya itu dengan cara menutupi kekurangan salah satunya. Saatnya misalnya gini nih, stamina kita lagi fit, lagi oke, tapi kita nggak punya mood untuk menulis atau apa. Nah, mood itu yang kita cari gitu ya. Nah, ini sekarang kan
ada namanya AI ya. AI itu kan sekarang banyak digunakan orang. Itu kita bisa loh memancing ide dari situ ya. Saya masih pakai yang gratisan sih, pakai chat GPT. Saya tanya random aja, tolong dong kasih ide untuk nulis cerita tentang ini. Nah, nanti dia jawab gini-gini. Itu bisa kita jadiin stimulan ya, stimulan untuk mulai menulis. Nah, itu pada saat stamina kita oke, tapi mood kita yang lagi nggak oke. Terus gimana kalau sebaliknya, stamina kita lagi nggak fit, tapi mood kita bagus untuk nulis. Nah, kita ukur dulu nih, kira-kira dalam kondisi seperti itu, kita bisa nulis atau enggak. Kalau bisa, kita usahakan senyaman mungkin tanpa membuat tubuh kita terganggu. Ya, misalnya kita lagi kurang sehat nih, ya udah kita nulisnya mungkin lewat gawai aja, lewat ponsel aja, nggak usah paksain harus buka laptop, ngetik, begitu ya. Kita sesuaikan aja dengan kondisi kita. Saya ingat beberapa tahun lalu ada teman Facebook, ya dia seorang penyintas kanker ya. Nah, beliau itu saking tingginya semangat menulisnya, beliau menulis itu pada saat dia terbaring, ya di ranjang pada saat pengobatan kankernya. Nah, itu artinya apa? Dia sangat tinggi stamina menulisnya, tapi stamina fisiknya nggak dukung. Akhirnya apa? Dia menulis senyamannya dia. Dia bisa menulis pada saat kondisinya berbaring, itulah yang dia lakukan. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Nah, iya, terima kasih Bu Ria. Bagaimana Bu Pisarotun? Sampun jelas? Semoga membantu, Bu. Assalamualaikum, izin Iya, tanya boleh Bu? itu unmute dulu Bu. Ya, Halo oh, Bu ah, Anggun. ya, iya sebentar Pak. Ya, mungkin sudah jelas ya Bu Pisarotun. Ya sudah, terima kasih. Sangat Oh iya, membantu. ya, terima Sama-sama, kasih Ibu. sama-sama Bu. Ya, Ya. monggo Bapak Sopi ya Iya, dari Jawa Tengah. iya. Dari Untidar itu mana ya Pak? Ngapunten pulau Saya di mboten apal. Universitas Tidar di Magelang, Jawa Tengah Bu. Oh, ngaten dari Di Magelang, Jawa Magelang. Tengah. Nggih. Nah, Monggo anu Bu, Pak, agak keras suaranya ya Pak karena kurang ya ya mohon volumenya. izin tanya, mohon maaf ini saya ikut gabung-gabung ya karena saya tertarik tentang kepenulisan ini. Bu narasumber Bu Wani ya sama Bu Anggun, mohon yang terhormat yang mau izin tanya. Pak, Bisa mohon didengar ya? maaf sekali suaranya kurang jelas Pak. Ya Halo, mikrofonnya bisa halo didekatkan. bisa Iya, didengar? begitu Pak. Iya, Halo, halo. bisa. Iya, Oke, bisa nggih. Pak. Monggo. Ya, terima kasih. Saya tadi tertarik dengan penjelasan Ibu tentang menulis ya, tip-tip menulis. Ya. Kami di kampus ini menulis ini eh, tidak hanya sekedar nulis, tapi diberikan target nulis yang bisa masuk dalam jurnal begitu, Bu. Karena nanti untuk sebuah karya tulis itu akan dapat dapat penilaian ya secara akademik ketika kami upload di jurnal dan di jurnal ini eh, di cover sebagai sebuah karya tulis begitu. Pertanyaan saya, eh, tipnya seperti apa? Tadi saya mendengarkan Ibu sudah menulis 32 buku ya Bu ya. Hebat luar biasa. Selamat Ibu. Kami Terima kasih, menulis Pak. 1 2 aja susah ini. Tapi Ibu sudah tembus 32 ini. Eh, Pertanyaan saya tadi sekali lagi, bagaimana tipnya menulis karya, baik itu paper atau sebuah penelitian agar bisa tembus jurnal. Minimal ya jurnal nasional begitu, Bu. Syukur bisa tembus jurnal Scopus gitu, Bu. Karena sekarang ini memang idealnya banyak orang yang mendambakan karyanya bisa tembus jurnal Scopus terutama gitu. Terima kasih Ibu Riawani sebagai narasumber dan juga Ibu Anggun. Demikian, terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak Sofi. Nggih, monggo. Mbak Bu Ria, silakan dijawab. Baik, terima kasih, Bapak. Wah, ini pertanyaan yang berat ini karena saya bukan spesialis jurnal ya, Pak. Ya, jadi kebetulan saya juga masih melanjutkan pendidikan S2 dan jurnal yang saya buat sendiri belum belum pernah juga tuh nembus yang Scopus atau Sinta, baru yang Proceeding waktu itu.
Ya, jadi apa ya, indikatornya kalau untuk jurnal itu memang berbeda ya Pak dengan kita Iya. menulis buku untuk diterbitkan. Karena kalau buku yang untuk dijual bebas itu kan ada unsur komersilnya ya, ada unsur hiburannya. Sementara kalau untuk jurnal ini kan dia fokusnya pada di penelitian gitu ya. Tapi Iya. mungkin yang bisa saya sarankan adalah yang pertama tentunya tata tulisannya harus baik ya, memenuhi standar jurnal dan juga kenyamanan dibaca juga. Artinya saya pernah membaca beberapa jurnal ya dalam rangka penyusunan tesis juga. Itu ada yang bahasanya jelimet gitu Pak, bulat-bulat gitu ya, sehingga kita nggak nangkep maksudnya apa gitu. Nah, jadi sangat penting buat saya adalah bagaimana kita menyusun kalimat itu yang memang bisa menyampaikan poin penelitian kita itu dengan jelas. Ya, mungkin sekedar tips bahwa dalam satu kalimat itu kita batasi tidak lebih dari 11 kata. Karena kalau udah lebih dari 11 kata, itu biasanya maknanya itu memudar gitu. Karena terlalu panjang. Jadi lebih baik kita melakukan efisiensi kata untuk menjelaskan makna. Dan karena fokusnya penelitian, ya tentunya di sini adalah bagaimana kita bisa menampilkan satu tema yang nggak apa-apa skopnya kecil, tetapi dalam gitu ya. Nah, saya mungkin tidak bisa memberi saran yang terlalu jitu ya Pak, karena saya juga belum berhasil nih menembus Scopus atau Sinta. Tetapi yang pernah, jurnal saya yang pernah dimuat itu di proceeding itu memang saya mencari tema yang mungkin belum banyak orang membahas ya. Mungkin tema besarnya waktu itu familiar ya, saya membahas tentang UMKM, tetapi dari sudut pendampingan oleh PLUT, Program Layanan Usaha Terpadu. Nah, PLUT ini kan yang mungkin belum banyak dikenal orang. Nah, jadi saya fokuskan di situ, ya di PLUT itu, sehingga mungkin di mata penguji, ya melihatnya itu sebagai sesuatu yang baru. Jadi hal apa yang spesifik yang mungkin belum banyak terekspos, nah disitulah yang kita fokuskan. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Tapi Iya, mohon iya. maaf kalau mungkin belum banyak membantu ya, karena Terima ya kasih, seperti Bu. saya Iya. katakan tadi, saya sendiri belum berhasil tuh menembus Scopus dan Sinta Iya, Pak. iya. Ya, Ya terima di kasih, Bu, sini. Bu Riawani. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Iya, terima kasih Pak Sofi'i dari Untidar Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Bu Ria. Ini sudah jam 9.33 sebenarnya Bu Ria, tapi ada 2 pertanyaan singkat saja Bu Ria. Nggak apa-apa, nggih? Ya Setelah nggak ini apa-apa. juga, oh iya, terima kasih Bu Ria kemurahan hatinya. Ini juga saya mengumumkan tadi mendapatkan peringatan dari panitia yang mengelola sertifikat dan materi bahwa nanti eh, selepas ini room Zoom selesai, maka link absensi akan kami tutup, nggih, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian. Jadi silakan sekarang kalau yang belum mengisi link absensi segera diisi. Kemudian nanti sertifikat akan diproses kurang lebih 1 minggu dari sekarang. Jadi nanti mohon untuk bersabar. Nanti kalau sudah lebih 1 minggu boleh bertanya. Tapi ketika masih belum 1 minggu mohon bersabar. Masih diproses dengan berbagai ini ya, dengan berbagai prosesnya. Mohon bersabar untuk menunggu sertifikatnya selesai. Baik, kita kembali ke form pertanyaan, Bu Ria. Ini dari Bunik Haryanti dari Universitas Islam Balitar juga seperti tadi, nggih. Ini bertanya lagi bagaimana mengatur waktu karena saya ini beranak banyak. Masya Allah, hanya di waktu malam saja bisa full konsentrasi. Kalau siang ngurus anak 7 atau, oh Masya Masya Allah. Allah, anaknya 7, Bu. Masya Allah. Saya pikir 4 ini sudah banyak, ternyata masih ada yang lebih banyak. Ya, monggo Bu Ria. Ya Ibu, Masya Allah ini rezeki ya Bu, anaknya ada 7 ini. Dan Alhamdulillah masih semangat untuk berkarya. Jadi mungkin yang bisa saya sarankan adalah kita mencari sela-sela waktu ketika tidak terlalu
anak kita pada saat-saat yang tidak aktif, misalnya pada saat tidur gitu Bu ya. Seperti mungkin dari pengalaman saya dulu itu menulis ketika anak-anak saya itu udah tidur gitu. Ya, anak saya 3, jadi pada saat mereka udah tidur baru saya mulai menulis. Jadi memang jam menulis saya itu memang di malam hari, 1 jam gitu misalnya sebelum tidur. Nah mungkin ini bisa bisa ibu coba ya. Kira-kira jam berapa nih anak-anak ibu yang nggak aktif? Mungkin malam mau tidur atau subuh ya, setelah sholat subuh. Ya luangkan sebentar aja, entah itu 20 menit, 30 menit, dan berusahalah benar-benar fokus pada momen itu. Karena kita tahu momen itu sangat mahal nih untuk ibu yang memiliki banyak kesibukan, memiliki anak yang aktivitasnya mungkin lagi lasak-lasaknya ya. Jadi kata kuncinya adalah temukan waktu yang tepat dan benar-benar fokus di waktu itu. Nah, itu aja Bu. Ya, semangat Bunik, Semangat Ibu, semangat salut. berkarya dan mencetak generasi itu juga tidak hanya mencetak buku ya, tapi mencetak generasi. Oke. Kemudian dari Pak Zeni dari Perpus MTSN 1 Kota Blitar, MTS Negeri 1 Kota Blitar. Oh, Mbak ya, Mbak. Mohon maaf Mbak Zeni. Nggih. Ini pertanyaannya singkat, Bu Ria. E-booknya boleh di-share nggih, Bu? Apakah boleh di-share e-book dari jenengan? Tuh. Nggih, silakan Bu Ria. Ya, silakan nanti melalui Google Form yang dibagikan panitia ya Ibu, ataupun bisa juga menghubungi nomor WA yang ada di slide ya. Slide-nya kan dibagiin nanti ya Mbak Anggun ya. Ya, jadi di Siap, materi itu siap. ada nomor WA atas nama Risa, bisa hubungin ke situ langsung. Karena kalau di saya lagi nggak megang juga materinya nih, saya by HP ini Bu. Oh, Jadi silakan siap. lewat link Google Form aja atau lewat nomor WA yang ada di slide. Demikian Bu. Siap, terima kasih. Begitu ya, Mbak Zeni dari MTS Negeri 1 Kota Blitar. Oke, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Mohon maaf ya atas tadi kekurang apa mungkin teknisnya saya sempat terlempar dari di seri yang lalu juga begitu ini terjadi lagi. Saya sempat terlempar dari room Zoom, tetapi semoga tidak mengurangi eh, keceriaan kita hari ini karena sudah dicerahkan oleh materi dan ilmu dari Bu Riawani Elita. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saya mengingatkan untuk saat ini link absensi kami tutup ya Bapak Ibu sekalian dan bersabar sampai 1 minggu ke depan atau 1 pekan ke depan. Ini hari Selasa mungkin nanti bisa bertanya lagi hari Selasa kalau belum jadi kami mohon diingatkan tapi semoga kami akan bekerja keras secepatnya sebenar-benarnya sertifikat itu bisa nanti hadir di pangkuan jenengan semua. Bentuknya e-sertifikat ya Bapak Ibu bisa diunduh di Google Drive. Nanti saya share link Google Drive-nya di grup Kemas, di grup WhatsApp Kemas. Sekaligus men-share Google Form yang titipan dari penulis dan ada lagi nanti. Jadi secara bertahap akan saya share link survei kepuasan masyarakat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terima Kota kasih, Blitar. Bu Anggun. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan baik dari tutur kata, perilaku, atau penyajian materi, ataupun sinyal dan sebagainya. Kemudian pelayanan kami dalam menjawab pertanyaan peserta dan sebagainya kami mohon maaf. Terima kasih Bu Riawani Elita selaku narasumber. Jangan kapok ya Bu, bekerja sama Insya dengan Dinas Allah. Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Ya beginilah Bu Kota Blitar, ya. Semoga Kasih Bu udah Ria, diundang. ya, semoga Bu Ria senantiasa sukses dan diberikan Amin. stamina yang tangguh, semangat yang tinggi dalam berkarya. Oke, Amin. demikian Bapak Ibu sekalian, kami tutup perjumpaan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.
Lah kok nyuwun